Salam sehat bersama saya Dr. Faidan Lumbanturuan. Assalamualaikum, Namo Buddhaya, Om Swastiastu, Shalom, Haleluya, Yahweh, Beshem Yeshua Hamashiach, salam kebajikan, Rahayu. Pada video kali ini kita akan membahas tentang jahe dan kapasitas seks pria, ya, to the point aja ya. Nah, kenapa saya bicara ini? Karena memang pria itu kalau udah bicara seks tuh langsung wah senang gitu ya. Nah, seks sendiri pada pria memiliki dua fungsi utama. Ya, pertama adalah fungsi prokreasi, yaitu melanjutkan keturunan, dan yang kedua adalah fungsi rekreasi, yaitu untuk menikmati kualitas hidup yang optimal. Jadi dua fungsinya ya. Nah, kemudian kapasitas seks pria secara umum yaitu adalah basicnya ya, saya bicara basic, saya nggak terlalu bicara teori. Pertama adalah vitalitas, yaitu mampu berdiri, ya. Kedua, stamina, artinya berdirinya bisa lama nggak gitu, durasinya. Yang ketiga adalah gairah, artinya punya hasrat nggak. Karena ada orang yang vitalitasnya ada, bisa berdiri tapi nggak gairah sama pasangannya. Kita nggak bicara cinta ya, kita bicara memang hasratnya nggak ada, ya. Bukan karena kelelahan, kalau kelelahan memang wajar. Tapi kalau dalam kondisi normal, nggak kelelahan, dalam kondisi sehat-sehat saja, nggak ada gairah. Nah, itu adalah beberapa masalah umum yang dialami oleh pria. Nah, jika secara umum seorang pria berada dalam kondisi sehat, maka fungsi seksnya tentu akan sehat ya. Tapi jika tidak sehat, maka tentu fungsi seksnya juga tidak sehat. Nah, salah satu contoh yang menarik untuk kita pengen tahu salah satu dari tiga fungsi tadi, yaitu fungsi ereksi misalnya ya. Pengen tahu misalnya ya pagi hari itu, pada saat bangun pagi ketika penis bisa ereksi, itu ada kemungkinan jantung kita dalam kondisi sehat karena pembuluh darahnya itu berfungsi dengan baik. Ereksi penis itu membutuhkan fungsi pembuluh darah yang baik, dan kalau pembuluh darah di penis baik, kemungkinan di jantung baik, ya, karena fungsi pembuluh darah baik di penis maupun di jantung sama, ya. Itu contohnya. Nah, tapi dari apa yang saya dapatkan dalam aktivitas sehari-hari, baik dalam berbagai event atau pada berbagai konsultasi, ya, cukup banyak pria di Indonesia yang ternyata memiliki masalah kesehatan seksual, ya. Dan saya mengambil kesimpulannya baik dari pengamatan, bacaan, dari interaksi sehari-hari, ditambah dengan informasi. Nah, informasi ini yang mau saya bagikan adalah berikut. Jadi pertama adalah tingginya angka gejala penyakit tidak menular yang ada di Indonesia, termasuk hipertensi dan diabetes. Kedua gejala ini adalah tanda-tanda bahwa fungsi tubuh Anda sudah tidak optimal, apalagi yang sudah bermanifestasi, mengejawantah, berwujud menjadi serangan jantung atau stroke. Nah, contoh jumlah penderita diabetes di Indonesia itu terus meningkat. Pada tahun 2019 itu ada 10,7 juta. Dan pada tahun 2021 ada 19,5 juta. Peningkatannya drastis sekali, ya. Ini data dari Kementerian Kesehatan. Kemudian pada tahun 2021 ini Indonesia menduduki peringkat kelima dengan jumlah penderita diabetes terbanyak di dunia. Jadi juara 5, naik dari ranking 7 tahun sebelumnya. Nah, kemudian untuk hipertensi berdasarkan riset kesehatan dasar, prevalensi hipertensi di Indonesia ada 34,1%. Jadi dari 100 orang di Indonesia 34 orang mengalami hipertensi. Dan peningkatannya cukup drastis ya. Kalau pada tahun 2013 itu 25,8%. Jadi kemudian pada tahun 2018 34,1%. Jadi diperkirakan 1 dari 3 kasus di Indonesia itu ada 1 dari 3 orang Indonesia mengalami hipertensi, dan ini masih banyak kasus yang tidak terdiagnosa. Dan kita harus tahu bahwa orang yang hipertensi itu punya masalah dengan pembuluh darahnya. Jadi salah satu masalah pembuluh darah itu adalah nantinya adalah tidak mampu untuk menjalankan fungsi seks laki-laki. Nah, kedua, data yang saya mau sampaikan sama Anda adalah bahwa ternyata orang Indonesia adalah termasuk orang paling malas berjalan kaki. Artinya apa? Artinya tidak bugar secara fisik. Nah, ini temuan sejumlah ilmuwan Amerika Serikat yang mengkaji data ponsel dari ratusan ribu orang di seluruh dunia. Jadi ini adalah para peneliti di University of Stanford menggunakan data menit per menit dari 700 ribu orang yang menggunakan Argus. Argus itu adalah aplikasi pemantau aktivitas pada telepon seluler. Nah, hasilnya
ternyata orang-orang di Hong Kong menempati urutan teratas dalam data penduduk yang rajin berjalan kaki. Datanya adalah 6.880 langkah per hari, dan Indonesia termasuk yang paling malas sedunia yang berada pada posisi terbuncit mencatat 3.513 langkah per hari. Ya, logika aja ya, bahwa seks itu kan aktivitas fisik seperti olahraga. Jadi kalau orang nggak suka berolahraga atau malas berolahraga, berarti fisiknya tidak bugar untuk aktivitas seks, ya. Masuk akal ya. Nah, kemudian yang ketiga, maraknya penjualan obat kuat di Indonesia. Saya nggak bicara data penjualan yang resmi, tapi saya mau ngasih satu data yang menarik, yaitu data penjualan ilegal yang nggak resmi nih. Sebagai informasi dari Badan POM, bahwa Badan POM telah mendeteksi dan mengajukan kepada Menkominfo rekomendasi untuk take down terhadap tautan atau link yang terkait dengan penjualan obat, makanan secara online, sekitar 286.844 tautan, termasuk tautan-tautan yang berhubungan dengan produk-produk seks. Nah, juga tentu Anda tahu ya, berbagai toko-toko, baik toko obat, baik legal maupun ilegal di pinggir jalan, entah tempat-tempat tersembunyi, yang menjual obat seks dan konsumennya cukup banyak. Ya, jadi itu 3 informasi yang bisa saya bagikan pada Anda. Nah, untuk membantu mengatasi masalah seks, maka topik yang saya angkat kali ini adalah jahe. Ya, karena jahe punya beberapa khasiat sekaligus, baik untuk mengatasi problem yang mendasari masalah seks, yaitu untuk diabetes dan hipertensi, juga membantu meningkatkan stamina dan gairah seksual. Apa aja yang dikerjakan oleh jahe? Pertama, jahe bekerja sebagai obat alami anti hipertensi lewat beberapa mekanisme. Pertama, dia bekerja membuka pembuluh darah sehingga membantu menurunkan tekanan darah. Dan kira-kira kerjanya seperti obat hipertensi golongan ACE inhibitor, misalnya captopril dan kawan-kawannya. Kemudian dia juga membantu proses pengenceran darah secara alami sehingga memudahkan jantung untuk memompa, ya, untuk memompa darah dan mengurangi tekanan pada jantung untuk memompa. Ketiga, juga membantu menurunkan kolesterol secara alami. Jadi lewat paling tidak 3 mekanisme jahe membantu mengontrol tekanan darah. Nah, kemudian yang kedua, jahe bertindak sebagai obat diabetes alami, ya, lewat beberapa mekanisme. Pertama adalah membantu proses produksi insulin. Sehingga insulin bisa diproduksi, kita harus tahu bahwa di atas 30 tahun produksi insulin makin lama makin berkurang. Sehingga tubuh akan mengalami kesulitan dalam nanti memasukkan gula ke dalam otot. Nanti kalau nggak bisa dimasukkan, gula akan berkeliaran dalam pembuluh darah, menyebabkan nanti munculnya gejala diabetes. Nah, jahe membantu meningkatkan produksi insulin. Yang kedua, jahe meningkatkan kerja hormon insulin, alias meningkatkan sensitivitas hormon insulin. Kira-kira mirip seperti obat diabetes yang namanya metformin, tapi tentu dalam dosis yang lemah lah, ya. Kemudian ketiga, dia juga membantu penyerapan gula ke otot, tapi lewat mekanisme yang tidak berhubungan dengan insulin. Jadi diuptake sama jahe, gitu ya, bahan baku dari jahe. Nah, kemudian yang berikut, yang poin ketiga adalah jahe membantu meningkatkan pemanfaatan tenaga tubuh, sehingga meningkatkan dia juga karena dia meningkatkan ambang kelelahan. Pertama, dia membantu meningkatkan penggunaan tenaga, dan kedua, dia membantu meningkatkan ambang kelelahan. Jadi dia disebut sebagai adaptogen. Jadi ilustrasinya gini, kalau Anda bisa lari selama 1 jam nonstop, dengan bantuan jahe Anda bisa lari 1 jam 5 menit, mungkin begitu ya, kira-kira itu ilustrasinya. Nah, kemudian jahe juga membantu meningkatkan produksi hormon testosteron. Hormon testosteron adalah hormon yang bekerja, pada dasarnya ada 2, satu anabolik, satu androgenik. Anabolik adalah menumbuhkan massa otot, androgenik adalah masalah gairah seks. Pria dan wanita dua-duanya memproduksi hormon testosteron. Hormon testosteron pada pria lebih banyak daripada wanita, dan hormon testosteron ini memang berperanan untuk membuat pria jadi pria. Jadi ada punya vitalnya, ada penisnya, ada skrotumnya. Sementara kalau pada wanita ada hormon testosteron tapi dalam dosis yang kecil. Nah, baik pada pria maupun wanita, testosteron berperanan untuk menjaga massa otot, seluruh otot tubuh, termasuk otot untuk perkemihan misalnya, ya, yang mungkin Anda nggak sadari. Otot jantung juga dipengaruhi oleh testosteron, otot untuk pipis juga dipengaruhi testosteron. Maka untuk orang yang sudah berumur, yang sudah tua, ketika jadi gampang ngompol,
Anda bisa menggunakan bantuan jahe untuk membantu kontrol pipis Anda, ya, supaya nggak terlalu banyak ngompol. Nah, testosteron ini juga baik pada laki-laki maupun wanita menyebabkan timbulnya hasrat atau gairah seks. Nah, jadi Anda sudah lihat beberapa fungsi dari jahe yang bisa membantu fungsi seksual Anda. Nah, sebagai catatan, ingat perlakukan jahe sebagai nutrisi dan bukan sebagai obat. Ya, jadi jangan berharap jahe itu adalah sebagai obat kuat, no way, ya, nggak ada. Kemudian jangan juga Anda berharap jahe itu bisa Anda konsumsi tapi Anda punya pola hidup ya seenaknya. Anda mau makan gorengan terus, makan junk food, Anda merokok, minum alkohol, terus kemudian begadang, ya. Terus Anda minum jahe berharap jahe bisa membantu stamina seks Anda. Nggak, mimpi, itu nggak begitu. Anda menjalankan pola hidup sehat, kemudian Anda menggunakan jahe sebagai tambahan dari pola hidup sehat Anda. Nah, cara mengkonsumsi jahe yang saya bagikan adalah minuman aja deh yang gampang, ya. Ada dua nih. Pertama, misalnya jahe lemon madu, enak tuh ya. Atau yang kedua, jahe gula aren dan coklat. Jadi Anda minum coklat bubuk, kasih jahe bubuk, kasih gula aren. Nah, silakan dipraktekkan, atau mungkin Anda punya resep yang lain, jahe dimasukkan ke dalam sambal atau bagian dari makanan, boleh di-sharing di link di bawah ini. Dan mudah-mudahan Anda sehat. Jika Anda merasakan informasi ini bermanfaat, tolong dibagikan kepada rekannya, sahabatnya, saudaranya, dan tolong di-like serta subscribe. Saya doakan Tuhan Yang Maha Kuasa memberkati Anda selalu. Salam sehat dari saya.